Bab 1931. Yohanes tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Terrell dan yang lainnya juga menyeringai. Saya pikir Anda adalah ahli warisnya atau keluarganya atau semacamnya. Aku tidak percaya kamu bukan siapa-siapa, Terrell terkekeh. Tentu saja, Levi tahu apa yang sebenarnya mereka tertawakan. Ketika Levi pertama kali menyebut Half Phantom, Yohanes dan yang lainnya berasumsi bahwa Levi adalah murid atau keluarga Half Phantom. Itu sebabnya mereka takut. Mereka khawatir dia ada di sana untuk menyelamatkan orang itu atau untuk membalas dendam. Mengetahui bahwa Levi hanya ada di sana untuk meminta bantuan pria itu telah memadamkan ketakutan di Hiltons. Kita bunuh saja dia. Kita tidak bisa membiarkan siapapun tahu bahwa kita telah mengunci Half Phantom, jadi dia harus mati. Yohanes akan mengeluarkan perintah pembunuhan ketika Levi memukulinya. Yang terakhir memperingatkan, sebaiknya kau serahkan orang itu tanpa membuat keributan. Jangan membuatku melawanmu. Levi tak kenal takut dan akan menghancurkan segala rintangan di jalannya hanya untuk menyelamatkan istrinya. Kata-kata Levi mengejutkan semua orang di sana. Kapan keluarga Hilton pernah diancam sebelumnya? Kamu berani, bajingan. Anda benar-benar mengancam kami. Baiklah, kalau begitu biarkan aku menjelaskan ini padamu. Aku tidak akan pernah menyerahkannya, jadi kamu bisa melupakannya. Anda adalah pria yang agak terampil, jadi saya akan memberi Anda kesempatan. Berlutut dan mohon pengampunan sekarang, dan aku mungkin akan membiarkanmu pergi. Jawab Yohanes. Namun, dia tidak membuat tawaran itu karena kebaikan. Orang seperti Yohanes hanya memperhatikan keuntungan dan keuntungan. Oleh karena itu, kehidupan manusia tidak berarti apa-apa baginya. Sayangnya, dia sedang menjalani pembersihan akhir-akhir ini. Seorang teman spiritual dan tahayul mengatakan kepadanya bahwa yang terbaik adalah jika dia menghindari pertumpahan darah untuk saat ini. Itulah mengapa Yohanes membiarkan Levi hidup. Jika bukan itu masalahnya, dia pasti akan membunuh Levi karena Levi telah mengetahui rahasia yang sangat besar. Apa yang kau tunggu? Kakek saya sedang berbelas kasih dan membiarkan Anda hidup. Berlututlah dan minta maaf, desak Sherry. Semua orang di lokasi juga memuji Yohanes karena berbelas kasih. Levi, di sisi lain, senang. Mereka ingin membunuhku. Seperti mereka memiliki kekuatan untuk melakukannya. Bagaimana dengan ini? Saya akan memberi semua orang di sini kesempatan. Serahkan Half Phantom dalam 24 jam, dan aku akan berpura-pura bahwa semua ini tidak pernah terjadi. Jika saya tidak melihat pria itu saat itu, Anda harus menanggung semua konsekuensi yang menyertainya. Aku akan menggulingkan Manor of Ultimate Dragonite dan mencari orang itu sendiri. Memperingatkan Levi dengan muram. Anda, semua orang tercengang selama lebih dari 10 detik setelah mendengar apa yang dikatakan Levi. Sudah puluhan tahun, tidak ada yang pernah berani mengejek keluarga Hilton, dan tentu saja tidak pernah berani mengancam mereka. Itu pertama kali terjadi, dan dia benar-benar memberi kami waktu dan tanggal di mana dia akan memanfaatkan ancamannya. Malu, lengkap, sangat memalukan. Setiap anggota keluarga Hilton sangat marah sehingga wajah mereka memerah setelah mendengar penghinaan itu. Levi benar-benar telah melewati batas waktu itu, jadi tidak mungkin ada orang yang bisa menahan amarah mereka. Bunuh dia, bunuh dia, kerumunan meneriakkan. Terrell melambaikan tangannya dan memerintahkan, bunuh dia. Siapapun yang mengancam keluarga Hilton harus mati. Pengawal yang terampil baru saja akan menyerang ketika Yohanes memerintahkan, tunggu. Biarkan dia pergi hari ini. Aku ingin melihat apa yang bisa dia lakukan jika aku tidak menyerahkan Half Phantom besok. Yohanes tersenyum cerah saat itu. Sejauh yang dia ketahui, Levi tidak lebih dari seekor semut. Dia mungkin seorang pejuang yang agak baik, tetapi dia tidak bisa dibandingkan dengan keluarga yang kuat seperti keluarga Hilton. Namun, hal-hal menjadi menarik. Tidak ada yang pernah mengancam saya seperti ini sebelumnya, dan ini adalah pengalaman baru dan menarik. Yohanes tertarik dan penasaran. Dia ingin tahu apa maksud Levi ketika Levi berkata bahwa akan ada konsekuensinya. Itu sebabnya dia membiarkan Levi pergi. Jadi bagaimana jika saya tidak membebaskan orang itu besok? Apa yang sebenarnya bisa dilakukan Pang ini? Akankah dia benar-benar kembali untuk meruntuhkan Mansion of Ultimate Dragonite? Ini sangat mengasyikkan. Keluarga Hilton dan seluruh pulau Golden Port terlalu tenang selama beberapa tahun terakhir.
Tidak ada yang terjadi setelah Xenotov pergi untuk berlatih. Oleh karena itu, Yohanes ingin membangkitkan beberapa drama. Terrell dan yang lainnya segera tahu apa yang dipikirkan Yohanes. Baiklah, kita akan membiarkan dia pergi. Sebelum Levi pergi, dia memperingatkan, kamu hanya punya 1 hari, jadi sebaiknya kamu mengumpulkan semua petarung terbaikmu untuk mengeroyokku. Bab 1932. Hahaha, tidak ada yang mengindahkan peringatan Levi. Sebaliknya, mereka tertawa mengejeknya. Mereka tidak melihatnya sebagai ancaman sama sekali. Jika ada, mereka mengira dia adalah lelucon. Bajingan itu mungkin mengulur waktu. Aku yakin dia sedang berpikir untuk kabur sekarang. Itulah mengapa mengklaim bahwa dia akan memberi kita 1 hari untuk bersiap. Petik 2. Itu mungkin. Dia tidak akan muncul besok. Dia akan meninggalkan Pulau Goldenport segera setelah dia melangkah keluar dari gerbang. Semua orang berasumsi bahwa Levi akan melarikan diri. Anak-anak, awasi pria itu dan jangan biarkan dia melarikan diri dari Pulau Goldenport. Saya ingin melihat apa konsekuensi yang dia bicarakan, perintah Yohanes. Dengan itu, beberapa petarung kuat segera pergi untuk memata-matai Levi. Terrell melangkah maju dan menyeringai sebelum berkata, besok adalah hari yang baik, ayah. Hah, iya, sebagai permulaan, ini adalah hari di mana pewaris Cryptic Stream Corporation datang berkunjung. Ini juga hari di mana Xenotov akan kembali dari pelatihannya, dan sekarang adalah hari di mana para Pang mati, jawab Terrell. Yohanes tertawa riuh dan setuju, itu benar. Besok adalah hari yang begitu baik. Ayo undang Xenotov, jadi kita semua bisa menonton pertunjukan bersama. Hahaha, semuanya tertawa. Ayah seri, Manny Hilton, tertawa dan menunjukkan, bahkan jika Pang memiliki kekuatan luar biasa, dia masih akan mati besok. Bagaimanapun, keluarga Hilton, Xenotov, pasukan Cryptic Stream Corporation, dan semua organisasi kuat lainnya di Pulau Goldenport akan ada di sini. Dia hanya seorang Pang, jadi kita tidak membutuhkan bantuan siapapun. Semua itu hanya hipotetis. Yohanes juga senang. Dia menunjukkan, iya, dia menyuruh kita untuk mengumpulkan petarung terbaik kita, jadi kurasa dia mendapatkan keinginannya. Yohanes menganggap cobaan itu sebagai sesuatu yang menghibur. Apa yang tidak disadari Yohanes adalah bahwa dia benar-benar membutuhkan semua petarung itu ketika Levi datang mengetuk pintunya keesokan harinya. Pada saat itu, Levi sudah kembali ke tempat di mana West Skylord bersiap sebelumnya. Tuan, mengapa Anda tidak langsung menerobos dan menyelamatkan orang itu? Tanya West Skylord dengan rasa ingin tahu. Mungkin akan sia-sia jika aku menyerangnya secara langsung. Kamu tahu, tidak banyak yang menyadari fakta bahwa Half Phantom dikurung. Reaksi generasi yang lebih tua menunjukkan bahwa dia telah jatuh dan telah menjadi topik terlarang. Itu berarti dia akan dikurung di tempat yang tidak jelas, dan aku mungkin tidak bisa menemukannya. Faktanya, aku mungkin tidak akan menemukannya bahkan jika aku mengubah tempat itu menjadi puing-puing. Ada juga isu mereka bereaksi tidak rasional. Mereka mungkin membunuh Half Phantom jika aku memaksa mereka ke sudut, jelas Levi. Wahyu menghantam West Skylord setelah mendengar semua itu. Itulah sebabnya kamu memberi mereka 1 hari untuk bersiap. Anda ingin mereka menurunkan penjaga mereka. Heck, God of Gamblers bahkan mungkin mengirim seseorang untuk memeriksa Half Phantom. Itu akan mengungkapkan di mana mereka mengunci orang itu. Levi mengangguk dan menjawab, itu benar. Aku sudah menyuruh orang-orangku menyusup ke Manor of Ultimate Dragonite. Aku akan mengetahui di mana Half Phantom berada segera setelah Dewa Penjudi pergi untuk memeriksa pria itu. Saya terkesan. Tidak heran Anda adalah bosnya, seru West Skylord. Itu seperti yang telah diprediksi Levi. Yohanes pergi untuk memeriksa Half Phantom pada hari yang sama. Manor of Ultimate Dragonite sebenarnya memiliki fasilitas bawah tanah, tetapi pintu masuknya sangat tersembunyi dan rahasia. Bahkan di dalam keluarga Hilton, kurang dari 3 orang mengetahui lokasinya. Itu sampai pada titik di mana baik Terrell maupun Manny tidak tahu di mana pintu masuknya juga. Hanya Yohanes, pengawal pribadinya, dan kepala pelayan yang mengetahui lokasinya. Mereka bertiga mendekati pintu masuk dan memasuki fasilitas bawah tanah. Apa yang mereka tidak sadari adalah bahwa seseorang sedang memata-matai dari kegelapan. Sebuah ruang rahasia terletak di bawah tanah. Pintunya terbuat dari paduan khusus dan sangat kuat sehingga ledakan pun tidak dapat membukanya. Oleh karena itu,
ruangan itu hanya bisa diakses dengan scan biometrik Yohanes. Bahkan petarung yang paling kuat pun tidak akan bisa membuka pintunya. Itulah mengapa Yohanes mengunci Half Phantom di sana. Dia ingin memastikan bahwa tidak ada yang bisa menyelamatkan pria itu. Ngomel, pemindaian biometrik Yohanes membuka kunci pintu dan mendorongnya untuk membuka perlahan. Bau busuk daging yang membusuk menyergap semua orang. Itu memuakkan. Ruangan itu kecil, dan seorang pria dirantai di sana. Tikus dan hama mati tergeletak di mana-mana. Yohanes mengejek dan bertanya, "Jadi, bagaimana kabarmu? Apakah makanannya sesuai dengan keinginanmu?" Yohanes mengacu pada tikus mati dan hama yang dia lemparkan ke dalam ruangan setiap hari oleh orang-orangnya. Rantai itu bergerak, dan pria itu memiringkan kepalanya. Bab 1933. Wajah jelek dan bekas luka muncul dengan sendirinya kepada semua orang. Salah satu mata pria itu buta sementara matanya yang lain memiliki iris merah tua. Half Phantom terlahir dengan kelainan fisik, dan dipenjara untuk waktu yang lama hanya memperburuk keadaannya. Meski begitu, aura menakutkan yang dia pancarkan masih bisa membuat orang lain gemetar. "Anda di sini sudah 11 tahun, komentar Half Phantom dengan suara kasar. Yohanes mengurung pria itu selama 11 tahun dan selama itu, yang pertama tidak pernah mengunjungi yang terakhir. "Saya di sini untuk berbagi cerita menarik dengan Anda. Seseorang benar-benar datang ke sini mencarimu. Dia bahkan memberi saya 1 hari untuk menyerahkan Anda dan mengatakan bahwa jika tidak, saya harus menanggung konsekuensinya." Hahaha. Yohanes tidak bisa menahan tawa. The Half Phantom, bagaimanapun, menyeringai setelah mendengar itu. Dia tidak pernah mengucapkan sepatah kata pun. "Siapa yang mengira masih ada orang di luar sana yang mengetahui keberadaanmu? Jangan khawatir, kamu akan mati karena usia tua di sini karena tidak ada yang cukup kuat untuk menyelamatkanmu." Keesokan harinya, itu adalah hari yang tak terlupakan bagi Pulau Golden Port karena 2 peristiwa penting akan terjadi. Pertama, itu adalah hari ketika Xenotov akan kembali dari pelatihannya. Kedua, itu adalah hari ketika pewaris Cryptic Stream Corporation berkunjung. Pulau Golden Port adalah sebuah pulau di Bayview dengan ekonomi terkuat, jadi tentu saja, ada banyak orang kaya di sana. Pulau itu persis seperti namanya. Itu menawarkan begitu banyak kekayaan sehingga mungkin juga berwarna emas. Semua orang melihat kedatangan Cryptic Stream Corporation sebagai sesuatu yang sangat penting. Oleh karena itu, ada orang-orang yang berdiri di bandara untuk menyambut tamu mereka. Sejumlah selebriti di Golden Port Island juga mendatangi tempat keluarga Hilton untuk menjamu para tamu. Sekitar pukul 10 pagi, sebuah berita menarik tersebar di seluruh pulau Golden Port. Xenotov telah kembali dari latihannya. Master Teknik Magis, yang dulu menempati peringkat ketiga dalam daftar permata, telah diturunkan ke nomor 4 pada saat itu. Orang itu akhirnya kembali dari pelatihannya. Ribuan muridnya berlutut untuk menyambutnya, dan upacara itu sangat megah. Xenotov terlihat kaku dan muram bahkan setelah dia kembali dari latihannya. Dia tidak menunjukkan tanda-tanda kegembiraan sama sekali. "Selamat, Guru, karena menjadi lebih kuat." Para murid bergegas untuk memberi selamat kepadanya. Namun, semua yang mereka dapatkan sebagai balasan adalah cemoohan. Apa yang begitu menyenangkan tentang itu? "Saya masih berperingkat lebih rendah di daftar permata." Petik 2. "Tapi sekarang setelah kamu kembali, kamu bisa menantang Levi Garrison. Itu akan menempatkan Anda kembali di bagian atas daftar. Anda adalah satu-satunya yang layak berada di atas." Petik 2. "Itu benar. Anda benar-benar petarung nomor 1 di daftar permata." Para murid dengan cepat mengolesi Xenotov. Namun, itu hanya membuat Xenotov kesal. Ekspresinya berubah tajam, dan dia memarahi, "Berhenti omong kosong. Hal-hal akan merepotkan jika orang lain mendengar apa yang Anda katakan. Saya mungkin telah pergi, tetapi saya masih terbiasa dengan apa yang terjadi di luar sana. Pelatihanku sukses, dan aku menjadi lebih kuat. Tapi itu hanya menempatkanku pada level yang sama dengan Robert Slayer yang menggunakan Divine Sword. Saya bukan tandingan Levi Garrison, dan itu adalah sesuatu yang harus saya akui." Mendesis. Mendengar itu membuat semua orang mendesis. Apakah dia benar-benar kuat? Tentu saja dia. Mengapa lagi dia menjadi peringkat nomor 1 di daftar permata? Jika saya bertemu dengannya, saya harus segera menyerah. "Itu sebabnya kamu tidak boleh membuat komentar konyol itu lagi," perintah Xenotov tegas.
Dewa penjudi mengundang Anda, Tuan. Oke, ayo pergi. Tidak butuh waktu lama sebelum Xenotov muncul di Manor of Ultimate Dragonite. Beberapa waktu kemudian, mobil-mobil mewah mulai berkumpul, dan sebuah helikopter juga muncul. Pewaris Cryptic Stream Corporation, Jefferson, ada di sana. Mengikuti di belakangnya adalah perwakilan konglomerat bisnis dari negara tetangga. Triple Group of Kirea dan Matsugami Corporation of Raisonia hanyalah beberapa di antaranya. Banyak tokoh kuat mengikutinya ke Pulau Golden Port. Kedatangan Jefferson meningkatkan aura di Manor of Ultimate Dragonite. Yohanes, Xenotov, dan Jefferson duduk di kursi paling bergengsi. Semua tokoh kuat dan kaya duduk tepat di samping mereka. Tampaknya semua orang yang adalah siapapun telah berkumpul di sana. Terima kasih telah datang ke pertemuan kecil kami hari ini. Mari kita mulai dengan memberi selamat kepada Xenotov atas pelatihannya yang sukses. Kami juga ingin menyambut Jefferson di sini. Setelah menyampaikan pidato singkat yang menyenangkan, Yohanes menyeringai dan menjawab, saya akan jujur kepada Anda. Saya membuat kesepakatan dengan seseorang, dan dia akan berada di sini sebentar lagi. Silakan nikmati pertunjukannya dan dukung saya ketika saatnya tiba. Yohanes sedang menunggu Levi. Bab 1934. Apa yang terjadi? Tanya Xenotov. Semua orang memiliki pertanyaan yang sama. Yohanes memberi semua orang versi catatan tebing tentang apa yang terjadi. Itu membuat semua orang tertawa terbahak-bahak. Dewa penjudi, kamu benar-benar menyenangkan. Mengapa Anda memperhatikan hal ini? Pang itu hanya berbohong padamu, kata Xenotov sambil tersenyum. Semua orang berbagi pemikirannya. Yohanes tertawa terbahak-bahak dan bercanda, siapa yang tahu? Mungkin anak itu punya rahasia di balik lengan bajunya. Hahaha. Baiklah kalau begitu, mari kita tunggu pria itu. Saya baru saja kembali dari pelatihan saya, jadi saya benar-benar ingin mencoba keterampilan baru saya. Ini untuk berharap anak itu cukup kuat untuk menghiburku. Hahaha. Xenotov tertawa, dan begitu juga yang lainnya. Semua orang menganggap itu sebagai lelucon. Jefferson, bagaimanapun, mencibir dan berkomentar, Cryptic Stream Corporation akan selalu mendukung keluarga Hilton setelah pernikahan ditetapkan. Saya ingin melihat siapa yang berani mengejar mereka. Nada suaranya arogan, dan kata-katanya bahkan lebih dari itu. Dia pada dasarnya mengklaim bahwa Lab of Gods akan melindungi keluarga Hilton, jadi tidak ada yang punya nyali untuk mengejar mereka. Ayah, menurutku anak Pang itu bohong. Tidak mungkin dia berani atau cukup bodoh untuk muncul. Itu tidak mungkin. Berbagi Terrell sambil tersenyum. Orang-orang yang saya kirim mengatakan kepada saya bahwa dia belum meninggalkan Pulau Golden Port. Jika dia masih di sini, maka dia harus segera mampir, jawab Yohanes. Akan sangat bagus jika dia datang. Semua orang sangat antusias untuk menonton pertunjukan. Kemarilah, Sherry. Anda harus berbicara dengan Jefferson, teriak Yohanes kepada Sherry. Jefferson selalu menyukai wanita seperti Sherry, jadi matanya bersinar saat melihatnya. Sherry menoleh, tetapi ketidaksenangan tetap tertulis di wajahnya. Jefferson tidak ada apa-apanya dibandingkan Levi. Setelah menyaksikan betapa hebatnya Levi, bagaimana mungkin seorang gadis masih tertarik pada anjing kampung seperti Jefferson? Sherry sama sekali tidak tertarik pada Jefferson. Namun, dia bersedia menanggung semuanya jika itu berarti menjadi anggota Lab of Gods, yang menjalankan Cryptic Stream Corporation dari belakang layar. Bagaimanapun, Sherry selalu menganggap pernikahan itu sebagai kesepakatan bisnis. Tidak buruk. Saya menerima proposal itu, kata Jefferson sambil mengangguk. Itu mungkin pernikahan yang diatur, tetapi Sherry sangat cantik, jadi tentu saja, Jefferson dengan senang hati mematuhinya. Iya itu benar. Kalian berdua terlihat serasi. Semua orang mulai bersorak. Bahkan Xenotov mengucapkan selamat kepada Yohanes. Selamat, Dewa Penjudi. Anda akan memiliki cucu menantu yang luar biasa, dan masa depan keluarga akan sangat cerah jika bergabung dengan Cryptic Stream Corporation. Xenotov adalah ahli teknik magis, tetapi dia juga seorang politisi hebat dan tahu harus berkata apa. Haha, itu pasti. Sherry, bagaimana menurutmu? Yohanes mengalihkan perhatiannya ke Sherry sekali lagi. Saya, Shirley ragu-ragu. Yang benar adalah bahwa dia tidak ingin menikah dengan pria itu. Sayangnya, dilahirkan dalam keluarga terkemuka berarti bahwa cinta adalah kemewahan yang tidak mampu dia beli.
Aku akan menikahinya untuk menjadi bagian dari Lab of Gods. Iya, saya menerima pengaturannya juga, jawab Sherry dengan anggukan. Jefferson langsung tersenyum setelahnya. Kalau begitu, aku akan memberitahu ayahku tentang pengaturan kita sesudahnya, Dewa Penjudi. Pesta pertunangan akan segera diadakan, dan tanggal pernikahan juga akan ditentukan, kata Jefferson. Dia ingin segera menikah karena dia tidak ingin kecantikan seperti Sherry hilang begitu saja. Yohanes ingin pernikahan berlangsung cepat juga, jadi mereka setuju. Semuanya diselesaikan dengan cepat. Setelah masalah selesai, Yohanes mengalihkan perhatiannya ke Xenotov. Erudia sedang kacau sekarang, dengan kekuatan jahat yang semakin liar. Kekuatan kuat di dalam negeri juga tidak bekerja sinkron. Tampaknya Pulau Golden Port adalah satu-satunya pulau yang tetap tidak terpengaruh. Kami akan mengandalkanmu untuk terus menjaga pulau ini, Xenotov, kata Yohanes sambil tersenyum. Mereka telah tumbuh dengan damai selama beberapa waktu, jadi wajar saja jika mereka tidak ingin orang luar mengganggu kedamaian mereka. Jangan khawatir, tidak ada yang akan berani memiliki ide lucu selama saya di sini. Selain itu, kami memiliki Anda, Dewa Penjudi, di pihak kami, jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Yah, bahkan Cryptic Stream Corporation akan bergabung dengan kita dan membuat kita lebih kuat. Pulau Golden Port pasti akan aman, komentar Xenotov dengan senyum percaya diri. Haha, kalau begitu kita bisa yakin, jawab tokoh kaya dan berkuasa di Pulau Golden Port. Berbagi kekayaan mereka dengan orang lain, itu selalu menjadi ketakutan terburuk mereka. Ngomong-ngomong, di mana bajingan itu? Apa dia belum datang? Seseorang tiba-tiba memikirkan Levi. Aku di sini. Bab 1935. Aku sangat yakin dia tidak berani muncul. Sebelum Terrell menyelesaikan kata-katanya, sebuah suara terdengar tiba-tiba, membuat semua orang menjadi gelisah. Mereka semua menoleh untuk melihat ke arah suara itu. Sesosok muncul dari kejauhan. Ternyata itu adalah Levi. Dalam sekejap, semua orang memperhatikannya. Huff, dia masih berani muncul di hadapan kita, iya. Freddy mengecam. Semua orang tercengang, tidak pernah mereka berpikir bahwa Levi adalah seorang pemuda biasa. Siapa bocah ini? Beraninya dia memprovokasi keluarga Hilton. Saya tahu hampir semua prajurit elit di Erudia, bahkan yang muda yang baru saja menjadi terkenal. Tapi sepertinya saya belum pernah melihat anak ini sebelumnya, komentar orang lain. Iya, aku tidak ingat pernah melihatnya sama sekali. Sungguh anak nakal yang ceroboh. Beraninya dia membuat marah keluarga Hilton. Pria di sebelahnya mendengus. Suara semua orang yang bergosip tentang Levi bergema. Sepertinya tidak ada dari mereka yang mengenalnya sama sekali. Mereka semua mencibir bahwa Levi sedang menggali kuburnya sendiri. Jefferson ternganga pada Levi cukup lama sebelum dia sadar. Jadi dia yang memprovokasi keluarga Hilton. Dia tidak tahu banyak tentang Erudian. Awalnya, dia menduga keluarga Hilton menghadapi pemogokan besar-besaran dari geng berpengaruh. Tidak pernah terpikir olehnya bahwa Levi adalah satu-satunya ranger yang memprovokasi mereka. Seseorang menjawab, "Ya, dialah orangnya." Wajah Jefferson berubah muram saat dia mencibir. Beraninya dia memprovokasi keluarga Hilton sendirian. Huff, dia memang menembak dirinya sendiri di kaki. Pengawal di pintu masuk berteriak pada Levi, "Berhenti di sana. Biarkan dia masuk." Yohanes melambai pada pengawal untuk memberi jalan kepada Levi. Saat berikutnya, Levi melangkah ke Manor of Ultimate Dragonite dengan acuh tak acuh. Melihat mereka yang muncul, bibir Levi berubah menjadi seringai. Sepertinya kamu menganggap serius kata-kataku. Hampir semuanya ada di sini. Haha, tentu saja. Saya ingin tahu bagaimana Anda akan mengubah manor saya terbalik. Yohanes terkekeh. Levi bukan siapa-siapa baginya. Yohanes yakin kemunculannya akan menjadi hiburan bagi mereka. Freddy dan yang lainnya mengejek Levi. Huff, ini akan menjadi akhir hidupmu hari ini. Saya cukup baik untuk membiarkan Anda turun di kapal sebelumnya, jadi Anda bisa hidup selama beberapa hari lagi. Petik 2. Mereka yakin bahwa Levi akan dihabisi dengan mudah ketika keluarga paling berpengaruh dari Golden Port Island dan Cryptic Stream Corporation bergabung. Sherry memandang Levi dan tidak bisa menahan diri untuk tidak memuji, dia memiliki keberanian untuk menghadiri perjamuan sendirian. Iya, dia benar-benar berani muncul di sini. Salah satu pria menggema. Levi mendekati Yohanes langkah demi langkah.
Setelah memindai tempat itu dengan seksama, dia akhirnya mengarahkan pandangannya padanya. Johannes Hilton, waktunya habis. Apakah kamu tidak akan menyerahkan Half Phantom? Tanyanya langsung. Ya ampun, sepertinya dia bukan pria biasa yang mudah terguncang secara emosional oleh apapun. Dia tidak sedikit pun terintimidasi oleh petinggi Pulau Goldenport. Tak perlu dikatakan, dia jauh lebih kuat daripada murid-muridku. Xenotov berkomentar dengan kagum. Johannes mengangkat bahu dan mengejek, saya yakin Anda juga tahu jawabannya. Sejujurnya, aku tidak akan melepaskannya. Jika Anda bersikeras itu, mari kita lihat apakah Anda dapat mencarinya sendiri. Petik 2. Hahaha, semua orang dari keluarga Hilton tertawa terbahak-bahak. Betapa konyolnya, beraninya dia mengancam keluarga Hilton. Apakah dia sudah gila? Baiklah, waktunya habis. Karena aku tidak menyerahkannya padamu, aku harus menanggung akibatnya. Apakah Anda tidak menyebutkan itu sebelumnya? Aku ingin tahu apa konsekuensinya. Johannes hampir tidak sabar untuk mengetahui apa yang dimaksud Levi dengan konsekuensinya. Yang lain juga penasaran tentang itu. Di mata mereka, Levi seperti badut yang memainkan trik. Mereka bertanya-tanya trik macam apa yang dia mainkan. Bibir Levi melengkung membentuk seringai. Baik, kamu memaksaku melakukan serangan. Saya harap Anda tidak akan menyesalinya. Dia mengingatkan mereka. Kata-katanya memicu kegembiraan semua orang dalam sekejap. Kami tidak akan menyesalinya. Mulailah dengan langkah pertama Anda. Jangan buang waktu. Seseorang berteriak padanya. Pria lain langsung menantangnya. Mari kita lihat apa konsekuensi yang kamu maksud. Percepat. Apa yang kamu tunggu? Hahaha. Freddy dan yang lainnya mendesak Levi dengan mencemooh, menganggap bahwa dia tidak berani memulai serangan. Levi mulai mengeluarkan aura mengintimidasi dengan perubahan mendadak di wajahnya. Bab 1936. Ledakan. Saat Levi menembakkan kakinya, itu menghasilkan gelombang energi yang menghebohkan. Menabrak. Menabrak. Dalam sepersekian detik, perjamuan berubah menjadi adegan kacau. Semuanya hancur berkeping-keping dalam hitungan detik. Gelombang energi bahkan menebas bekas luka bakar yang panjang di tanah. Menabrak. Ledakan. Tidak jauh dari sana, sebuah bangunan tiba-tiba runtuh. Akibatnya, ada debu dan asap tebal di udara. Semua orang berakar ke tanah. Tidak pernah terlintas dalam pikiran mereka bahwa Levi akan menyerang sekaligus. Tendangan besarnya memang mengerikan. Sebelum itu, semua orang terus mendesak Levi, memperlakukannya sebagai bahan tertawaan mereka. Mereka tercengang ketika dia langsung menyerang. Ah, dia benar-benar sesuatu. Seseorang tersentak kagum. Semua orang kewalahan oleh serangannya yang tiba-tiba. Bahkan Xenotov tercengang dan tidak bisa berkata-kata. Dia terlalu perkasa. Tidak diragukan lagi, dia adalah salah satu yang terbaik di antara generasi muda. Tidak heran dia berani memprovokasi keluarga Hilton sendirian. Dia tidak diragukan lagi terampil dalam satu hal. Dapatkan dia. Saat Terel melambai, sekelompok besar petarung melesat ke arah Levi dalam sekejap. Keluarga Hilton tidak tahan lagi karena ego mereka terpancing. Mereka bersumpah untuk memberinya pelajaran dengan mengakhiri hidupnya. Nikmati saja pertunjukannya. Johannes tersenyum penuh arti pada tamunya. Xenotov dan yang lainnya juga tersenyum. Tak satu pun dari mereka terganggu oleh kekuatan Levi. Ledakan, ledakan, ledakan. Meski begitu, Levi mengirim para petarung terbang satu persatu dengan tendangan besarnya. Sosok mereka seperti granat tangan berbentuk manusia, meledakkan setiap sudut manor di sana-sini. Senyum perlahan menghilang dari wajah Johannes. Sementara itu, ekspresi santai di wajah Xenotov dan yang lainnya membeku. Bang, bang, saat Levi meledak dengan kekuatannya yang menakjubkan, para pejuang keluarga Hilton seperti besi tua. Dalam sekejap mata, ratusan dari mereka tergeletak di tanah dan menggeliat kesakitan. Seluruh manor benar-benar berantakan. Puff. Jadi ini yang disebut pejuang. Mereka benar-benar lemah. Levi menyeringai. Tepat pada saat itu, semua orang hampir tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Levi ternyata jauh lebih kuat dari yang mereka kira. Sherry dan Freddy adalah yang paling terperangah di antara semuanya. Belum lagi, mereka tahu tentang Levi jauh lebih awal daripada yang lain. Baru pada saat itulah Freddy tersadar mengapa Levi memiliki keberanian untuk menantang mereka dan turun dari kapal secara diam-diam. Ya ampun, bagaimana orang biasa bisa sekuat itu?
Seri tidak pernah repot-repot melirik Levi selama ini, namun, dia hampir tidak bisa mengalihkan pandangan darinya saat ini. Sampah tidak berguna. Kalian semua sampah yang tidak berguna. Ada apa dengan kalian semua? Tangkap dia sekarang. Terrell berbalik dan marah pada petarung lain yang lebih kuat, memerintahkan mereka untuk menghabisi Levi. Bibir Levi berubah menjadi seringai menghina saat dia mulai bertarung melawan ratusan elit. Bang! Retakan! Rengekan kesakitan bergema dari para pejuang di mana-mana. Levi memukul dengan tinjunya yang kuat, membuat lebih banyak petarung jatuh ke tanah. Darah menyembur keluar dari mulut mereka saat mereka meratap kesakitan. Pada saat itu, Levi seperti dewa prajurit, menyapu bersih keluarga Hilton. Semakin banyak petarung yang jatuh saat Levi berputar-putar melewati mereka, mengubah seluruh manor menjadi kekacauan berdarah dan neraka yang hidup. Saat semua orang dari keluarga Hilton dan tamu mereka menyaksikan adegan mengerikan itu, wajah mereka jatuh. Anggota keluarga Hilton bergidik. Sungguh sebuah penghinaan. Kita bahkan tidak bisa melakukan apapun untuk menghentikannya. Kami memiliki sekitar 800 pejuang yang memerangi dia, namun, mereka tidak sebanding dengan dia. Meski begitu, keluarga Hilton tidak terintimidasi oleh niat membunuh Levi. Bagaimanapun, mereka masih memiliki kartu truf mereka. Sekarang Xenotov dan pewaris Cryptic Stream Corporation ada di sini, dapatkah Levi mengalahkan Xenotov, yang berada di tempat keempat dalam daftar permata? Itu pasti tidak mungkin. Meskipun demikian, situasi saat ini telah menempatkan keluarga Hilton di tempat yang sempit dan semacam mempermalukan mereka. Tidak dapat disangkal, masyarakat kelas atas paling memikirkan reputasi mereka. Namun, Levi memprovokasi ego mereka dan mempermalukan mereka di depan semua orang. Saat itu juga, Yohanes benar-benar malu, tidak tahu bagaimana dia bisa menghadapi Xenotov dan yang lainnya. Dewa judi kami yang perkasa, apakah Anda membutuhkan saya untuk membantu Anda? Xenotov bertanya dengan bercanda. Bab 1937. Bagaimana aku bisa menyusahkanmu hanya untuk menghabisi anak nakal yang tidak berharga? Yohanes dan putra-putranya tersenyum untuk menyembunyikan rasa malu mereka. Jika Xenotov akhirnya membantu mereka mengalahkan Levi, keluarga Hilton pasti akan menjadi bahan tertawaan bagi semua orang. Sebagai penguasa Pulau Goldenport, semua orang akan terkejut melihat ketidakberdayaan mereka melawan seorang pemuda biasa. Sungguh memalukan bagi kami. Bagaimana kita masih bisa menjaga kepala kita di Pulau Goldenport? Silakan dan habisi dia sekarang. Yohanes menunjuk ke 8 pria yang berdiri di belakangnya. Selain Erudian, bahkan ada Raisonian dan orang asing di antara mereka. Terlebih lagi, mereka semua adalah pejuang elit dengan keterampilan bertarung yang hebat dan dikenal sebagai 8 penjaga keluarga Hilton. Dengan kata lain, mereka adalah kartu truf keluarga. Yohanes akhirnya memutuskan untuk menugaskan petarung terkuatnya, berharap untuk segera menghabisi Levi. 8 penjaga mengangguk hormat pada Yohanes dan bersiap untuk menyerang kapan saja. Xenotov mengejek, bayangkan keluarga Hilton harus memobilisasi 8 penjaga hanya untuk memerangi bocah itu. Dia pasti salah satu musuh terkuat mereka sejauh ini. Segera, Levi dan The Eight Guardians terlibat pertarungan tangan kosong. 8 penjaga terdiri dari seniman bela diri, pria dengan kekuatan super, samurai Raisonian, dan lainnya. Tidak diragukan lagi, mereka seharusnya tidak terkalahkan karena pemahaman mereka yang baik satu sama lain. Meski begitu, mereka tetap bukan apa-apa bagi Levi. Meskipun 8 dari mereka bergabung satu sama lain, mereka bahkan tidak bisa mencapai standar pembunuh berjubah. Jika demikian, bagaimana mereka bisa dibandingkan dengan Levis? Tidak cukup kuat, tidak cukup cepat. Levi berkomentar dari waktu ke waktu. Itu tidak cukup. Persiapkan kecepatan dan kekuatanmu. Luar biasa, Levi bahkan memberi The Eight Guardians panduan untuk meningkatkan keterampilan mereka saat melawan mereka. Tampaknya bertarung melawan apa yang disebut petarung elit semudah menggulung kayu untuk Levi. Dia tidak terlalu memperhatikan saat melawan mereka. Selanjutnya, The Eight Guardians dan keluarga Hilton mendidih dengan kemarahan karena sikapnya yang riang. Kau memintanya. 8 penjaga yang dibutakan oleh amarah menyerang Levi dengan kekuatan penuh. Akhirnya, aku mulai merasakan kekuatanmu. Namun demikian, sudah waktunya bagiku untuk mengakhiri semuanya. Levi berbicara dengan santai. Saat berikutnya, gelombang energi yang sangat tak tertandingi terpancar dari tubuhnya.
Dalam sekejap mata, 8 penjaga dikirim terbang satu persatu oleh tendangan kuat Levi. Semua orang kewalahan dan menjadi pucat pasi saat melihat 8 penjaga terluka parah. Xenotov dan yang lainnya mulai kesal. Mereka dulu memandang Levi dengan tatapan jijik, tetapi keadaan berbalik sebaliknya. Sekarang bahkan 8 penjaga tidak bisa mengalahkannya, lonceng alarm mulai berdering di kepala mereka. Dia bisa menjadi ancaman bagi kita kapan saja. Ya ampun, siapa dia? Salah satu petinggi bertanya. Di antara generasi muda, siapapun yang bisa mengalahkan 8 penjaga dari keluarga Hilton, saya yakin dia adalah salah satu dari 3 teratas di daftar batu. Pria lain menyimpulkan. Tapi dia bukan Jessica putri prajurit atau salah satu dari meteorit kembar. Siapa dia saat itu? Seseorang bertanya dengan ragu. Keingintahuan semua orang terusik, dan mereka ingin tahu tentang identitas aslinya. Kalian semua, serang dia dengan kekuatan penuh. Keluarga Hilton tidak boleh dipermalukan. Yohanes melambai, memberi isyarat kepada semua pejuang elit untuk menyerang secara bersamaan. Dengan ini, semua kartu truf dikirim untuk mengalahkan Levi. Bang! Meski begitu, mereka semua bernasib sama dengan The Eight Guardians. Beberapa saat kemudian, mereka akhirnya meratap kesakitan di tanah. Tak satu pun dari pejuang elit keluarga Hilton dibiarkan berdiri. Levi memusnahkan para pejuang keluarga Hilton sendirian. Semua orang dari keluarga terpaku di tempat. Mata mereka melebar tak percaya saat Pang itu berubah menjadi prajurit tak terkalahkan yang menyapu bersih para pengawal seluruh keluarga Hilton. Keluarga berpengaruh telah menggunakan semua kartu truf dan menugaskan semua pejuang elit mereka, namun, tidak ada yang bisa menghentikan Levi. Dia. Suara Freddy bergetar, dia berkeringat dingin. Lihat bagaimana dia mengubah tempat itu menjadi neraka yang hidup. Jika saya berani memprovokasi dia di kapal lebih awal, saya mungkin akan membuatnya marah dan akhirnya dihabisi olehnya juga. Merupakan suatu berkah bahwa saya tidak bertindak secara impulsif pada saat itu. Sherry dan Priscilla nyaris tidak bisa mengalihkan pandangan mereka yang indah dari Levi. Saya hampir tidak percaya bahwa orang biasa seperti itu bisa sekuat ini. Apakah kita melihat sesuatu? Pada saat itu, Sherry bersyukur dia tidak mengejar Levi turun dari kapal mereka sebelumnya. Jika tidak, dia ragu apakah mereka masih hidup setelah membuat pemuda itu marah. Suasana menjadi tegang seiring berjalannya waktu. Sementara itu, Jefferson dari Cryptic Stream Corporation berdiri di depan. Bab 1938. Saya Jefferson dari Cryptic Stream Corporation. Keluarga Hilton saat ini berada di bawah tameng kami. Jika Anda berlutut dan memohon belas kasihan, kami masih akan melepaskan Anda dari babak ini, katanya dengan tenang. Jefferson dan bawahannya yakin bahwa Levi akan berlutut dan memohon belas kasihan segera setelah mendengar siapa dia. Selama ini, dia telah menyelesaikan konflik dengan metode yang sama. Biasanya, dia akan menyebut namanya dan memberi lawan beberapa tamparan untuk menyelesaikan masalah. Selama bertahun-tahun, Jefferson telah memecahkan masalah dengan metode ini. Dan dia tidak pernah gagal. Tidak diragukan lagi, tidak ada yang memiliki keberanian untuk memprovokasi Cryptic Stream Corporation dan Lab of Gods, membuat mereka gelisah. Karena itu, dia berpikir untuk menerapkan taktik yang sama untuk menghilangkan krisis keluarga Hilton saat ini. Jefferson bahkan bisa membayangkan bagaimana Levi berlutut memohon belas kasihan, menyerah padanya saat dia menamparkan wajahnya. Dia hampir tertawa terbahak-bahak memikirkannya. Sementara itu, Levi tercengang dan bertanya dengan bingung, Cryptic Stream Corporation. Ini terkait dengan Bruce, bukan? Tidak pernah terpikir olehnya bahwa dia akan bertemu dengan siapapun yang berhubungan dengan Bruce di sana. Alhasil, secara tidak langsung Jefferson dianggap sebagai musuhnya. Mata Levi berkobar dengan amarah yang membara. Anda hanya harus menyalahkan diri sendiri karena mendarat di sup panas. Di sisi lain, Jefferson dan bawahannya tersenyum puas pada Levi, menganggap dia pasti panik. Haha, ini efektif seperti biasa. Aku tahu itu. Lihat bagaimana dia takut kaku setelah mengetahui identitasku. Dalam sekejap, semua orang dari keluarga Hilton merasa senang. Tanda-tanda kegembiraan tertulis di seluruh wajah Yohanes dan yang lainnya. Mereka tampak bahagia dengan pernikahan antara Jefferson dan Sherry. Lihatlah aura mengesankan calon menantuku. Dia berhasil menakut-nakuti dia sampai mati hanya dengan satu kalimat.
Yohanes bahkan memiliki cetak biru masa depan yang cerah di benaknya. Memang keputusan yang bijaksana untuk memasuki pernikahan yang disengaja dengan Cryptic Stream Corporation. Jefferson berdiri dan maju ke arah Levi secara bertahap, diikuti oleh pengawalnya. Berlututlah dan minta maaf padaku. Aku akan melepaskanmu dan membiarkan ini berakhir kalau begitu. Jefferson mencibir padanya. Anda pernah mendengar tentang Cryptic Stream Corporation sebelumnya, bukan? Jefferson berhenti tepat di depan Levi. Iya, Levi langsung menjawab. Bagaimana dengan Lab of Gods? Jefferson bertanya lagi. Saya tahu itu. Levi langsung menjawab. Senyum Jefferson melebar saat dia membentak, karena kamu tahu tentang segalanya, berlututlah dan mohon ampun. Jangan pernah mencoba memprovokasi saya. Anda seharusnya tidak mengambil risiko untuk menantang keluarga Hilton juga. Meski begitu, Levi hanya menatap tajam padanya tanpa respon apapun. Apa yang kamu tunggu? Berlututlah sekarang dan minta maaf. Jefferson hendak mendorong Levi. Tamparan. Levi mengangkat tangan Jefferson dengan tiba-tiba dan menamparkan wajahnya dengan keras. Kulit di pipinya terbelah seketika, darah mengalir keluar seketika. Jefferson berteriak pada rasa sakit yang menusuk di wajahnya. Brengsek, lalu siapa kamu? Apakah saya mengenal Anda? Minggir. Levi menggeram padanya. Tamparan. Ada tamparan lagi di sisi lain pipi Jefferson. Darah mengalir keluar sekaligus. Saya Jefferson, pewaris Cryptic Stream Corporation. Kamu harus berlutut di depanku. Jefferson melampiaskan amarahnya padanya. Tamparan. Levi menamparkan wajahnya lagi. Siapa kamu? Kenapa aku harus berlutut di depanmu? Jefferson menjawab dengan tegas, saya adalah orang yang tidak boleh Anda provokasi. Saya Cryptic Stream Corp. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, ada tamparan di wajahnya lagi. Kata-katanya terpotong oleh tamparan lagi dari Levi. Jefferson tersedak, namun Levi memberinya tamparan lagi. Wajahnya dipukuli sampai menjadi bubur. Tidak mengherankan jika dia tidak dikenali oleh orang tuanya saat ini. Jefferson berteriak dalam hati, air mata mengalir di pipinya seperti sungai. Tamparan. Levi memberinya tamparan lagi dan mendesis, coba buat satu suara lagi. Berdebar. Jefferson jatuh berlutut saat kakinya menyerah. Tolong hentikan itu. Saya menyerah. Aku akan berhenti bicara sekarang. Dia memohon pada Levi dengan menyedihkan. Dia meramalkan bahwa akan ada harga yang harus dibayar untuk kekurangajarannya. Dia mungkin akan dipukul sampai mati oleh Levi yang marah. Semua orang ternganga pada mereka dan kehilangan kata-kata. Jefferson dalam kondisi yang menyedihkan saat ini. Apa yang kamu lakukan? Lepaskan Tuan Jefferson sekarang. Para pejuang Cryptic Stream Corporation berteriak pada Levi. Bab 1939. Tamparan. Levi menamparkan wajah Jefferson lagi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Jefferson menjerit kesakitan sekali lagi. Kekurangajaran bawahannya rupanya menambah bahan bakar ke api yang sudah menyala. Kamu berani menyakiti Tuan Jefferson lagi. Mereka panik dan berteriak ketakutan. Kaulah yang memintanya. Levi tersenyum tipis. Tamparan. Dalam sepersekian detik, ada tamparan lagi di wajah Jefferson. Aduh. Jefferson mengerang kesakitan. Salah satu bawahan menggerutu, sialan. Anda meminta masalah. Beraninya kau. Tamparan. Sebelum dia bisa selesai menegur, Levi menamparkan wajah Jefferson lagi. Jefferson mulai melihat bintang. Sepertinya dia hampir tidak bisa menahan tamparan lagi. Kamu anak nakal. Bawahan Jefferson hendak menegur Levi lagi. Tiba-tiba, Jefferson berteriak histeris, tutup mulutmu. Tidakkah kamu tahu bahwa aku akan dipukuli sampai mati jika kamu berani membuat keributan lagi? Dapatkan kerugian. Kalian semua adalah sampah yang tidak berguna. Aku akan menghabisimu nanti. Jefferson melampiaskan amarahnya pada bawahannya. Betapa bodohnya mereka. Mereka semua tidak berguna. Apakah mereka tidak menyadari bahwa saya akan dipukuli lagi jika mereka terus mengatakan sesuatu? Para petarung lain dari Cryptic Stream Corporation hanya bisa melihat mereka dengan tenang. Mereka takut menambahkan penghinaan pada cedera jika Levi cenderung lebih marah dengan gerakan mereka. Jefferson menyeka darah yang menetes dari mulutnya dan memelototi Levi. Bagus. Anda benar-benar memiliki keberanian. Saya harap Anda tidak akan menyesal berhubungan buruk dengan Cryptic Stream Corporation. Mari kita lihat bagaimana Anda.
Dia ditampar oleh Levi lagi sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya. Dampak tamparan itu begitu keras sehingga Jefferson kehilangan semua gigi putihnya dalam sekejap. Aku paling benci Cryptic Stream Corporation dan Lab of Gods. Levi meraung. Seharusnya aku tidak menyebutkan nama itu. Jefferson menyesal mengucapkan kata-kata itu sembarangan. Dia telah memperingatkan bawahannya untuk menutup mulut mereka, tapi dia lupa mengingatkan dirinya sendiri untuk melakukan hal yang sama. Saat ini, Levi seperti pria yang kehilangan kewarasannya. Jika ada yang berani mengancamnya secara belak-belakan, dia pasti akan menghajar mereka tanpa berpikir dua kali. Untuk menenangkannya, Jefferson langsung menahan lidahnya. Bawahannya juga menahan diri dan tetap diam. Levi berbalik untuk melihat Yohanes dan yang lainnya yang terpaku di tanah. Sementara itu, ratusan tokoh berpengaruh dari Pulau Goldenport melihat merah dan memelototinya. Anak muda, akhiri saja. Tidak diragukan lagi, kami tahu bahwa Anda tidak terkalahkan. Tetapi apakah Anda yakin ingin mengambil risiko membakar jembatan dengan semua keluarga berpengaruh di Pulau Goldenport? Apakah Anda akan mendapatkan sesuatu dari melawan keluarga Hilton, Cryptic Stream Corporation, dan Xenotov? Kata seorang pria. Dia benar, tidak peduli seberapa kuat Anda hanya akan berakhir menghancurkan diri sendiri dengan memprovokasi mereka semua. Atas saja, seseorang mencoba menasihatinya. Hentikan segera, Anda telah melakukan sesuatu yang salah. Bangun dan jangan lanjutkan itu. Pria lain mencoba memperbaiki situasi dengan menyuarakan sudut pandangnya. Levi terkekeh dan membantah, mereka belum memenuhi syarat untuk menjadi musuhku. Berbicara tentang itu, Bruce dan Lab of Gods benar-benar musuhku. Selain itu, saya bahkan tidak ingin membuang waktu untuk melirik yang lain. Ya ampun, dia adalah pria arogan dan mendominasi yang tidak melirik siapapun. Semua orang mengejek dalam hati, namun, mereka tidak berani berkata banyak. Bagaimanapun, dia masih yang paling berani. Cryptic Stream Corporation sangat kuat, dengan Lab of Gods mendukung mereka. Meski begitu, itu adalah yang paling pengecut, dikalahkan tanpa pertarungan tangan kosong dengan Levi. Sementara itu, ada kilatan di mata Seri. Entah bagaimana, dia melihat sesuatu yang unik pada Levi. Masih ada prajurit elit di Erudia. Pemuda yang bahkan tidak ada dalam daftar ini pasti salah satunya. Freddy ketakutan, seluruh tubuhnya gemetar. Dia dulu berpikir bahwa Levi hanyalah seorang pengecut, namun dia menyadari bahwa dialah orangnya. Levi memandang semua orang dari keluarga Hilton dan mengejek, saya menyebutkan bahwa Anda harus menanggung konsekuensinya, bukan? Apakah Anda masih ragu tentang itu? Petik 2. Mereka semua berwajah pucat. Reputasi mereka yang diperoleh beberapa dekade yang lalu ternoda dalam rentang waktu yang begitu singkat karena seorang pemuda biasa. Sungguh sebuah penghinaan. Bagaimanapun, kami tidak akan menyerah begitu saja. Untuk saat ini, Xenotov adalah satu-satunya harapan kami. Xenotov, tolong bantu kami demi Pulau Goldenport. Semua anggota dari keluarga Hilton menoleh untuk melihat Xenotov penuh harap. Oh, baiklah, jawabnya singkat. Bab 1940. Xenotov adalah harapan terakhir bagi keluarga Hilton dan Pulau Goldenport. Jika dia dikalahkan, Pulau Goldenport akan ditaklukkan. Ketika mereka mendengar Xenotov setuju, keluarga Hilton menghela nafas lega karena mereka masih bisa menjaga reputasi keluarga. Menyadari bahwa tuan mereka akan mengambil tindakan, murid-murid Xenotov bersorak. Mereka semua sangat ingin mengetahui seberapa kuat Xenotov setelah dia menyegel dirinya sendiri untuk pelatihan. Setelah menyaksikan Levi mendemonstrasikan kehebatannya, Xenotov berbagi keinginan untuk melakukan hal yang sama. Dia juga ingin memamerkan teknik magisnya. Saat itu, dia tidak melepaskan kekuatan aslinya karena dia tidak berpikir Levi cukup kuat untuk melakukannya. Tapi sekarang, kekuatan Levi telah membangkitkan selera makannya, dan dia senang bisa mencobanya. Ketika mereka mendengar bahwa Master Teknik Magis terbaik Pulau Goldenport akan bertarung, semua Master Teknik Magis lainnya berkumpul untuk menonton. Mereka ingin melihat seberapa kuat dia menjadi. Pada akhirnya, kamu masih muda dan naif. Anda tidak tahu bahwa ada banyak orang di luar sana yang lebih kuat dari Anda. Adalah baik untuk menjadi impulsif ketika Anda masih muda tetapi melakukannya secara berlebihan akan menyebabkan kejatuhan Anda sendiri. Yohanes tidak bisa tidak berkomentar. Xenotov menambahkan, tepat, anak muda,
Anda sangat berbakat dan memiliki potensi untuk menjadi 5 besar di daftar permata di masa depan. Namun, saya masih harus memberi Anda pelajaran atas penghinaan yang Anda tunjukkan hari ini. Petik 2. Levi geli karena dia sekarang berada di puncak daftar permata. Ribuan telah fokus pada pertempuran ini. Di antara mereka, mata Seri berkilau saat dia melihat. Untuk beberapa alasan, dia mendukung Levi untuk menang. Dibandingkan dengan Jefferson, yang telah dipukuli sampai babak belur, dia menganggap Levi sebagai pangeran tampan. Sebelumnya, dia telah menyetujui pernikahan mereka. Namun, ketika dia melihat betapa menyedihkannya Jefferson, dia tidak lagi merasa ingin menjalaninya. Berita tentang pertempuran Pulau Goldenport menyebar jauh dan luas. Bagaimanapun, itu melibatkan prajurit tempat keempat di daftar permata. Cukup dengan kata-kata, datang padaku sekarang. Setelah mengalahkanmu, aku masih memiliki hal lain untuk dilakukan. Levi melengkungkan jarinya pada Xenotov dengan sikap mengejek. Kata-katanya membuat marah ribuan murid Xenotov. Mereka bahkan belum mulai, dan Levi berbicara seolah-olah tuan kita telah kalah. Beraninya dia, penghinaan, tidak menunjukkan belas kasihan, Xenotov meluncurkan serangan magis. Ledakan, serangannya membentuk gelombang udara yang menyapu ke depan ke arah Levi. Gelombang udara akan mengubah siapapun di jalurnya menjadi daging cincang. Semua orang tercengang. Itulah yang Anda harapkan dari master atas teknik magis. Setiap teknik acak miliknya dipenuhi dengan kekuatan yang menghancurkan. Ledakan, meluncurkan pukulan biasa, Levi menyebabkan gelombang udara menghilang dengan segera, mengejutkan Xenotov pada saat yang sama. Selanjutnya, dia melepaskan rentetan serangan magis. Setiap satu dari mereka adalah teknik paling kuat yang telah dia pelajari. Namun, mereka tidak berguna melawan Levi. Terlepas dari serangan Anda, pukulan saya akan dapat memblokir mereka semua. Pada awalnya, semua orang tersenyum puas. Tapi perlahan, keraguan dan ketidakpercayaan merayap ke dalam pikiran mereka. Mereka semua tercengang dengan apa yang mereka lihat. Xenotov sangat kuat sehingga dia bisa mengendalikan cuaca dan menggerakkan bumi. Namun, kekuatannya tidak berguna di depan Levi. Levi adalah monster. Bahkan 3 prajurit teratas di daftar batu tidak memiliki kekuatan seperti itu. Terlepas dari seberapa kuat meteorit kembar, mereka tidak akan mampu berdiri berhadapan dengan Xenotov. Ini tidak mungkin. Siapa dia? Pemusnahan total. Dalam keputusasaannya, Xenotov melepaskan teknik pamungkasnya. Itu adalah teknik yang menentukan yang sangat kejam. Oleh karena itu, Xenotov jarang menggunakannya. Tetapi keadaan saat ini mengharuskan penerapannya. Retakan, retakan. Aliran petir menghantam tanah seolah-olah mereka akan melenyapkan semua yang terlihat. Itu saja. Levi menyeringai. Memancarkan medan energi yang kuat dengan tubuhnya, Levi menahan sambaran petir dengan kekuatan kasar. Bam, bam, mundur dengan ngeri, Xenotov bertanya dengan tidak percaya, siapa kamu? Levi tidak menjawab. Sebagai gantinya, dia melepas topengnya secara bertahap. Bersambung.